Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وإخوانه. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat tarawih rahimakumullahu jami'an. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan kalimat tahmid, kalimat hamdalah yang lahir dari dalam hati kita, yang lahir dari dalam hati kita yang paling ikhlas, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Pada malam hari ini jamaah rahimakumullah, tidak terasa sudah 6 hari ya kita berpuasa. Sudah 7 hari ya kita berpuasa. Kita masih mengingat doa kita jamaah rahimakumullah jami'an. Jauh-jauh sebelum datangnya bulan Ramadan, kita senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh para salafus saleh, sebagaimana doa-doa yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Dan di antara doa tersebut sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam kitab Lataiful Ma'arif, di antara doa yang sering diucapkan, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku kepada bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amalan-amalan yang aku kerjakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Mengapa kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita yakin dan sadar sepenuhnya bahwa tidak semuanya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya mungkin kita bisa lihat, mungkin dari keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita, atau bahkan sesama jamaah kita yang pada Ramadan yang lalu masih bersama dengan kita, namun pada malam hari ini mereka sudah tiada. Dan alhamdulillah, di antara nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah mentakdirkan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan sebagai jawaban dari doa yang senantiasa kita minta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Maka inilah yang patut kita syukuri jamaah rahimakumullah. Artinya berapa banyak orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan bulan Ramadan, namun Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan Allah memilih kita sebagai orang-orang yang mendapatkan kesempatan itu. Pertanyaannya, apa yang kita gunakan atau apa yang kita lakukan terhadap hadiah dari Allah ini? Kita katakan hadiah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, karena ini adalah anugerah dari Allah kepada kita. Kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan? Tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin kesempatan ini berlalu begitu saja. Ya. Kita tidak ingin tiket surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan berlalu begitu saja. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tiket surga ini, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kata Rasulullah, "Qad ja'akum Ramadan."
telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Pada bulan itu kalian diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Rasulullah? Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Peluang bagi kita untuk menggapai surga Allah itu sangat besar di bulan Ramadan ini, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Apakah kita ingin menyia-nyiakan kesempatan itu? Tentu tidak. Kemudian kata Rasulullah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, serta ya, potensi untuk memasuki neraka itu sangat kecil. Karena ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu neraka di dalam bulan Ramadan. Artinya kalau sudah ditutup namun masih ada orang yang mencari celah-celah untuk masuk ke dalamnya, sungguh keterlaluan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ibaratnya ya kita sudah ya ketutupan pintu gerbong kereta, tapi kita masih maksakan diri untuk masuk. Ya. Artinya apa? Sungguh terlalu bapak ibu yang dirahmati oleh Allah kalau di dulu bulan Ramadan Allah sudah menutup pintu rapat pintu nerakanya. Namun masih ada orang-orang yang ingin memasukinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah tentang bulan Ramadan ini di hadis yang sama, masih sambungan hadisnya. Apa kata Rasulullah? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kita beribadah di malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ibadah yang kita kerjakan di malam itu jauh lebih baik daripada kita beribadah selama 83 tahun lebih. Contoh Pak, kita baca Quran di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Itu kata Rasulullah lebih baik daripada kita baca Quran 83 tahun. Kita sholat malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada kita sholat malam di malam-malam yang lain selama 83 tahun. Subhanallah. Ini adalah peluang bagi kita yang seharusnya kita berlomba-lomba untuk meraihnya. Kata Rasulullah, "Wa man hurima khairaha faqad hurim." Dari semua kebaikan-kebaikan yang disebutkan ini, namun ternyata banyak orang-orang yang tidak bisa mendapatkannya, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Pintu surga dibuka oleh Allah, namun banyak orang-orang yang tidak bisa memasukinya. Ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, namun ada orang yang terlewatkan malam itu begitu saja. Pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada orang yang memasukinya. Artinya kata Rasulullah, "Wa man hurima khairaha faqad hurim." Orang yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan ini, maka mereka adalah orang yang sungguh merugi. Ya, sungguh merugi karena kesempatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, namun terlewatkan begitu saja, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Siapakah mereka? Kata para ulama, orang-orang yang terhalangi dari keberkahan bulan Ramadan ini, yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah sebelum memasuki bulan Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertaubat kepada Allah sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan. Bahkan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun tidak mau bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang ya yang lalai atau tidak mempersiapkan diri sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga hari-harinya di bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada cita-cita dan obsesi kebaikan yang mereka inginkan. Salat tarawih lewat, ya, baca Quran lewat, zikir pagi petang lewat, ya, DKI masjid buka kesempatan untuk apa, penyediaan buka puasa lewat, semua peluang-peluang kebaikan lewat begitu saja. Artinya apa? Tidak ada rasa keinginan untuk ikut langsung dalam potensi-potensi dan peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya kenapa? Disebabkan karena tidak ada planning, tidak ada rencana sebelum memasuki bulan Ramadan apa-apa yang mereka ingin kerjakan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di antara orang-orang yang terhalangi dari kebaikan Ramadan
adalah orang-orang yang disibukkan dengan hal-hal yang melalaikan di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Waktu-waktu yang mulia yang harusnya kita baca Quran, kita sibuk dengan HP. Waktu-waktu yang harusnya kita sibuk dengan beristighfar di waktu sahur misalnya, kita sibuk scroll Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya yang melalaikan kita dari waktu-waktu yang sangat mulia. Waktu-waktu yang harusnya kita gunakan untuk berdoa menjelang buka puasa, sibuk update status, ya, menunggu jawaban. Ada yang komen nggak? Ada yang like nggak? Ini semua adalah ya penghalang-penghalang dari keberkahan bulan Ramadan. Kita yang sadar, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bahwa Ramadan ini adalah ayyam ma'dudat, waktu-waktunya sangat terbatas, waktu-waktunya sangat sedikit. Tentu kita tidak ingin kesempatan emas ini berlalu begitu saja tanpa mendapatkan satu tiket dari sekian banyak tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang terhalangi dari keberkahan bulan Ramadan, dan Allah menjadikan kita termasuk ahli surga Allah yang Allah masukkan ke dalam surga lewat pintu khusus yang dinamakan Babur Rayyan, pintunya orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, kalau ada salah, ada khilaf, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.